Siap, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak hadir. Ada Bu Amanda. Alfa. Amanda. Amanda. Cahyana. Iya. Masa Amanda? Alfa. Oh, ini Siti Amanda. Iya. Tahu. Amanda Cahyana kenapa? Alfa. Ya. Ani Sabella. Ani Sabella kenapa? Sakit. Ada lagi? Rizky Antara. Rizky. Rizky Antara sakit. Sakit. Banyak Ernita kenapa? sakit. Sakit. Siti Naisa. Naisa. 4 orang sakit, 1 orang tidak ada keterangan. Oke, untuk yang sakit semoga diberikan kesehatan dan untuk kita semua juga semoga diberikan kesehatan. Amin. Jadi, oke, yang pertama ini materi kita ini adalah tentang mekanisme transport zat melalui Medan. Nah, di sini yaitu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran. Terus ada untuk keterampilannya membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur. Nah, di sini lihat itu gambar apa? Hah? Apa? Kedong-dong. Kedondong. 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 Terus apa? Lalu, hah? Mangga. Ada Cabe. Bimo. Kira-kira kalau lihat gambar seperti ini apa yang ada di bayanganmu? Hujan. Oh, ini adalah rujak. Bagaimana cara kamu membuat rujak? Potong-potong dulu. Dipotong-potong, siapa yang dipotong-potong? Buahnya dipotong-potong, terus apa lagi? Bikin bumbunya. Bikin air, Cabai. ada cabai, ada gula, asam. Asam. Yang pertama kan ada air dicampur gula, dicampur garam, dicampur cabai. Nah, kenapa gula yang terlalu lama di dalam air? Gula kan itu tadinya bentuknya seperti apa? Butiran. Kenapa kalau lama di dalam air dia jadi hilang? Larut. Larut kan? Nah, terus barulah ditambahkan dengan buah-buahan. Apa yang terjadi setelah ditambahkan buah-buahan selama misalnya kamu biarkan dulu nih selama 1 jam misalnya, nggak langsung dimakan si rujaknya, apa yang terjadi? Menyerap. Apa yang menyerap? Air. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa ya si air gula itu masuk ke dalam buah? Kok bisa ya tadi buahnya menjadi manis? Nah, itu nanti kita akan bahas tentang kenapa sih tadi. Terus yang terjadi buahnya setelah 1 jam itu dia akan jadi seperti apa? Kondisi buahnya ada keras, ada lembek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini akan kita bahas. Ya. Nah, ini ada cerita motivasi. Yang pahit. Jujur ya. Ya. Ini jaringannya. Ulang ya, kita ulang ya. Nah, di sini silakan dulu. Ada seorang tua bijak dan lagi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu dengan kopi tadi ya. Dan minta rakyat itu mengambil segelas air. Dicampurkanlah 1 pahit itu ke dalam gelas dan diaduk. Nah, diminumlah dan dikatakan bagaimana rasanya. Pahit sekali. Jawab pemuda. Terus Pak Tua hanya tersenyum dan mengajak pemuda itu ke tepi danau.
berdua di tepi danau. Lalu di sana Pak Tua kembali menuangkan atau menaburkan serbuk pahit ke danau. Nah, dengan sepotong kayu dia mengaduknya. Ya, terus pemuda itu merebut air. Pak Tua bertanya lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut si pemuda. Apa kamu merasakan pahit? Tidak. Kenapa? Nah, di situ ya, dengarkan baik-baik bahwa pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih dan tak kurang, jumlah dan rasa pahitnya pun sama. Dan memang akan tetap sama, tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sekarang tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kita dapat lakukan. Luapkan dan besarkan kapasitas hati untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah dan jangan jadikan hati kita seperti gelas. Buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Ya. Jadi Jadi kan tadi ada segenggam serbuk pahit. Kalau kita taburkan di gelas diaduk maka rasanya akan pahit. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi proses yang akan kita pelajari. Jadi kenapa misalnya air yang tadinya jernih ditambahkan serbuk pahit kok rasanya jadi pahit? Nah, ini ada hubungannya kan? Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang mekanisme transfer. Ya, transfer itu apa? Perpindahan. Perpindahan. Jadi transfer itu adalah perpindahan. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian difusi dan osmosis. Yang kedua, menganalisis mekanisme transfer pasif pada membran melalui pengamatan percobaan. Yang ketiga, membandingkan proses difusi dan osmosis berdasarkan hasil praktikum. Yang keempat, merancang percobaan sederhana mengenai difusi dan osmosis. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya sudah share di situ ada pretest. Ini untuk mengukur pengetahuan awal kamu. Di situ ada pretest, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama, hanya 3 menit saja. Pretest, yang pretest ya. Pretest lah kalau di awal itu pretest. Ada? Oke. 3 menit. Dari sekarang. Sudah selesai, silakan dikirim. Oh, sudah dikirim? Oke, sudah dikirim. Nah, Ibu kan udah kirim bahan yang harus dipelajari ya, bahan ajar ya, yang flipbook itu. Materinya sedikit. Baik.
dibaca? Sudah. Apa yang sudah dibaca? Ya, transport zat melalui membran yang terdiri dari difusi dan osmosis. Kita perhatikan, ini adalah gambar dari membran sel. Kita kan dulu sebelumnya kan sudah mempelajari tentang organel sel. Salah satu organel sel adalah membran sel. Membran sel adalah bagian terluar daripada sel. Masih ingat gak fungsinya untuk apa? Melindungi. Melindungi apa? Melindungi organel sel yang ada di dalam. Selain untuk melindungi, si membran ini untuk apa? Tempat masuk atau keluarnya zat. Nah, ini dia tempat keluar masuknya atau tadi transportasi zat. Nah, yang disebut dengan transportasi zat melalui membran itu adalah ini. Jadi tempat keluar masuknya zat dari dalam sel maupun dari luar sel. Molekul ion, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi mencapai suatu keseimbangan. Itu contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Jadi peristiwa respirasi yang kita lakukan itu karena adanya perbedaan konsentrasi. Kenapa oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh? Karena konsentrasi oksigen yang di luar itu berarti konsentrasinya lebih apa? Tinggi daripada oksigen yang ada di dalam tubuh atau di dalam paru sehingga bisa masuk. Contohnya lagi, selain respirasi, contoh difusi yang lain dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga konsentrasinya sama. Parfum yang disemprot. Parfum yang disemprotkan ke ruangan. Berarti yang konsentrasi tinggi siapa? Parfum. Berarti ruangannya konsentrasinya rendah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Di sini difusi itu ada difusi dipermudah. Ini dengan bantuan protein. Ya, difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Mekanisme difusi terfasilitasi jadi ada dengan bantuan. Bantuannya itu dengan menggunakan Saluran protein. ya, satu difusi yang dipermudah oleh saluran protein, yang kedua difusi yang dipermudah oleh protein transport dengan bantuan protein. Selanjutnya ini gambarnya. Jadi ini adalah tadi ada gambar membran sel. Ini cairan yang ada di luar sel, ini yang ada di dalam sel. Pertama tuh di luar konsentrasinya lebih tinggi, di dalam konsentrasinya lebih rendah. Di luar itu masuk ke dalam. Itu yang dimaksud dengan peristiwa difusi. Nah, yang selanjutnya ada osmosis. Transformasi yang kedua ada osmosis. Adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau Hipotonik. ke larutan konsentrasi tinggi atau Hipertonik. melalui Kaput selektif. Jadi ini juga masih tidak memerlukan energi walaupun dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi karena dengan menggunakan Kaput selektif. permeable. Ini contohnya. Ini kan yang ini konsen yang banyak ininya, ini konsentrasi tinggi, ini konsentrasi rendah. Nah, ini hasil akhirnya air
garamnya, jadi yang garam yang sedikit di sini berpindah, yaitu untuk osmosis. Jadi osmosis itu perpindahan zat dari yang rendah melalui membran. Nah, itu membran semi permeable. Nah, di sini larutan hipotonik itu tadi adalah larutan dengan konsentrasi yang rendah. Kalau hiper contoh peristiwa osmosis yang lain adalah air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, molekul airnya tetap dan akan bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya tinggi. Ada pertanyaan? Nah, di sini. Jadi nanti kita akan melaksanakan, tadi kan ada membuat percobaan sederhana untuk membedakan proses difusi dan osmosis. Coba satu orang tolong dibaca. Oke, Getria. Mengapa lintah bisa terbunuh habis dengan ditaburi garam? Lanjut. Lintah, lada, dan garam adalah pasangan yang selalu berinteraksi di pasangan. Berbeda dengan lintah dan garam yang merupakan musuh bebuyutan. Seringkali ketika ada lintah dan garam yang merupakan ketika ada lintah di halaman, kita suruh untuk membunuhnya dengan sadis dengan hanya menaburinya dengan garam. Sang lintah terlihat tidak mampu bertahan dengan tiap butiran garam dan mati dalam keadaan menyusut. Mengapa garam begitu kejam membunuh lintah dan gastropoda seperti siput? Tahu lintah? Tahu. Lintah. Katanya di situ membunuh lintah dengan garam. Apa ini? Kenapa kok bisa? Karena Siapa? Bapak atau Irma? luar bapak aja. Bapak aja. Ya. Kenapa? Loh, Bapak boleh terdiri. Kenapa garam bisa dengan begitu kejam membunuh lintah atau siput? Karena garam bisa mengeluarkan cairan yang ada di dalam lintah. Terus tadi kan katanya limbahnya terbunuh dengan apa ya, menyusut gitu kan, jadi Iya. karena ya cairan dari limbahnya itu keluar. Ini berkaitan dengan peristiwa osmosis. Ya, ini berkaitan, terima kasih Bapak. Ini berkaitan dengan peristiwa osmosis. Nah, di mana tadi osmosis itu adalah peristiwa atau perpindahan zat dari rendah ke tinggi melalui membran semiper. Nah, tadi berarti cairan yang ada di dalam bintang itu berarti konsentrasinya Rendah. rendah atau tinggi? Rendah. Rendah. Garam itu berarti konsentrasinya tinggi. Jika cairan yang ada pada lintah tersebut keluar dan lintahnya jadi Menyusut. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kita akan dibagi menjadi kelompok ya. Ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok, di mana tiap kelompok itu terdiri dari berarti ini kan ada berapa? 34. Berarti ada 5, ada 6 ya. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini kelompoknya, ini pembagian kelompoknya. Kelompok ada, ini kelompoknya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompok
keempat ada Ivan, Rafli, Amanda, Cahyana, Rizky, dan Rani. Kelompok yang kelima Siti Saada, Susan, Ani, Rizky, Yusuf. Yang keenam ada Ayu, Radit, Surya, Muhammad Fajar, Siti Nisa. Nah, silahkan bergabung dengan kelompoknya di sini untuk kelompok 1 seperti biasa. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Gengs. Satu, dua, tiga, empat. Tiga, empat, lima di mana? Lima di situ. Sudah mana? Oke. Itu terakhir di pojokan 6 ya. Ini duduk. Oke, udah siap. Dah. Ibu. Ya, cukup. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, pinjam dulu. Ini, nah di sini kamu akan mengamati, ini tentang transfer jet ya, mengamati atau mengambil proses yang terjadi di dalam sel, yaitu peristiwa difusi dan osis. Nanti di sini ditulis alat yang akan dan bahan yang digunakan, ya. Terus di sini untuk cara kerja pada proses difusi di halaman berikutnya. Terus ada cara kerja untuk proses osmosis. Baru yang itu adalah hasil pengamatan. Yang pertama untuk difusi, yang kedua untuk osmosis. Di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan mengenai studi kasus. Nah, itu pertanyaannya ada 3. Silahkan dijawab. Alat dan bahannya sudah dibawa, sudah disiapkan. Sudah, Bu. Silahkan dimulai. Waktunya 20 menit karena osmosis itu ada butuh waktu ya. 20 menit. Ibu, ini buat pakai. Ayo dari pakai. Alat dan bahannya. Bu, airnya gimana, Bu? Gimana bahannya? Bahannya udah disiapkan? Dan Bu, bahannya berapa? Bahannya sudah. ya Bu tidak ada update. Sudah safety. Ini tidak safety. Itu ada safety. Tapi ini
Tidak. Tiga aja ya Bu. Garamnya semua. Balik, Pak. Ada sih. Ibu. Tuh, Pak. Bisa Bu. Ibu. Enggak pernah aku tuh. Seger. Bahasa di Sekarang kamu bisa langsung pakai percobaan ya. Diskusi. Kan ini mah nunggu. Warna. Ibu udah ada. Biasa deh. Oh iya tahu. Kalau ini tuh sama Inklusif kampus ganti air putih biasa. Banget di aja. Air putih tiga tetes. Bukannya nanti ya? Bukannya nanti.
5 aja. Kurang Haji bang, lagi Haji. Tapi kan BI ya, nggak upload. Iya, Valensi panas. Tuh, opat ya. Ya kita pas kamu teteskan mana yang Tuh, gak jadi. Ini gagal eksperimennya karena Sehat lama. lain. nah, pas ini netes langsung waktunya bisa itu jangan tunggu sampai semua kan tadi kalau di bus itu Harus sampai larut. harus sampai konsentrasinya Seimbang. jadi siapa yang mau meneteskan Dah, bener, dah. siapa yang mau mengatur Dua. berapa mili airnya kira-kira berapa Itu 30 mili lah nanti tulis aja waktunya nanti tulis waktunya di sana itu yang tadi yang pakai apa warna makanan Jadi buat kas kajian. Kecoklatan detik. iya sampai konsentrasinya menjadi Sama. Jadi seperti Apa ditimbang? ya. Nanti aja nih kalau udah diangkat. Sebelum sama sesudah tadi sebelum ini kira-kira berapa Mili ya? ya mili kalau ada itu mili ini segini teh 210 mili Anda harus ya 100 mili lagi Bukan air panas ya Bu ya. larutan apa air biasa air biasa air apa tadi warna makanan sama garam Bu ya
Gimana diskusi? Lihat bisa ya. Iya. Beberapa menit yang lalu. Mana itu kayaknya? Tunggu tadi mau tunggu sampai berapa dari 15 kan? Ini udah berapa? Udah segitu, berarti 5 menit lagi. Kalau udah 5 menit lagi berarti ini misalnya ini 50 mili. Minimal 10 ya Mas Osis. Minimal 10 lah biar kelihatan perubahannya. Berapa? Minimal 10.
Udah, itu maksudnya berapa lama tadi? Udah 887. Nah, kalau udah beres sih, tinggal di sini kan. Kalau udah percobaan ya, sudah tinggal Nanti diasupkan. Diasupkan cowok. Asupkan gitu. Yang lain Paniman, ada pewarna Pak? Ini itu dan kami juga sekarang orang garam kita mana ini lupa berarti ada Ini kelompok 6. Udah sejauh mana kelompok 6?
sejauh mata Kelompok memandang. 6. Mana cek? Semua disatuin. Ada aku. Panjang. Aku. Gak ada sakit tuh. Kayak aku magang persiapan apa? Persiapan Mana tadi persiapan alat dan bahan? Persiapan alat dan bahan, alat dan bahan. Kerjanya udah sampai mana? air sirupnya. Air bawah. Ibu, ya. Bu, modelnya bu. Ya, sebentar. Sebentar. Iya, udah. Jadi minimasi Kelompok 3. Udah selesai. Sebentar lagi. Bisa, tapi sampai yang tadi kamu dibikin pertanyaan sendiri. Nah, jadi nanti dari studi kasus yang Lintang terbunuh oleh Gareng itu, kamu tuliskan daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bukan ada tuh, ada 5 kolom ya. Ada daftar pertanyaan sama jawaban berdasarkan studi kasus yang ini. Mengapa Linta bisa terbunuh sadis dengan ditaburi Gareng? Ini daftar pertanyaannya ngambil dari studi kasus. Minum, Beb.
Sudah ada berbeda kedengnya. Tapi yang udah percobaannya dibereskan, ya dirapikan lagi, terus diisi LKPD-nya. 5 menit lagi kita akan presentasi.
Secara hadis. Udah selesai semua ya?
Sudah selesai, kita lanjutkan ke presentasi. Untuk presentasi yang pertama itu akan dilakukan oleh kelompok 1. Ya, jadi di sini mempresentasikan hasil tadi, hasil percobaan. Terus mempresentasikan dengan kasus. Jadi memainkan dengan kasus lintang yang tadi, gitu ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai
sebuah cup yang masing-masing diisi dengan air dicampur dengan garam berwarna makanan dan satu air yang kayak diisi dengan air aquanet. Yang kedua, memasukkan kentang dengan berat 8 gram ke dalam masing-masing cup. Ketiga, kentang direndam dengan waktu 10 menit dan setelah itu kami mengamati hasil percobaannya. Dan diketahui dari hasil percobaan tersebut, kentang yang direndam dengan larutan garam itu mengalami penurunan berat sebanyak 1 gram, jadi dari 8 gram ke 7 gram. Dan airnya pun bertambah sekitar 1 mili saja. Terus selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai studi kasus mengapa Linda bisa terus rendah hadis dengan ditabur garam. Pertanyaan yang pertama, mengapa Linda bisa terbunuh dengan garam? Jawabannya, karena garam membuat semua cairan di dalam Linda keluar. Pertanyaan kedua, garam termasuk konsentrasi apa? Jawabannya, konsentrasi tinggi. Pertanyaan ketiga, air di dalam Linda berkonsentrasi. Jawabannya, konsentrasi rendah. Pertanyaan keempat, mengapa garam bisa masuk ke dalam tubuh Linda? Jawabannya, garam masuk melalui membran selektif permeable. Pertanyaan kelima, mengapa kasus ini bisa dikatakan osmosis? Jawabannya, garam yang berkonsentrasi tinggi memasuki tubuh Linda yang berisi cairan berkonsentrasi rendah sehingga menyebabkan cairan keluar dari Linda. Proses transport struktur membran plasma sel hewan misalnya Linda dengan membran pada tumbuhan seperti kentang jika direndam di larutan garam teksturnya akan lembek karena cairan yang ada di dalam Linda keluar. Sedangkan jika pada hewan atau Linda saat ditaburi garam akan mati secara perlahan, cairan di dalam tubuhnya keluar sampai tubuhnya menyusut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tanya silahkan. Tidak ada? Paham? Ada Ibu? Ada yang mau nanya? Karena tidak ada yang bertanya, mungkin kami akan mengakhiri presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Satu. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan untuk tadi ada pengamatan tentang peristiwa difusi dan peristiwa difusi tadi dia dengan menggunakan pewarna makanan, itu kan? Pewarna makanan. Untuk yang osmosisnya dengan menggunakan kentang. Berarti itu adalah sel tumbuhan ya, tumbuhan, menggunakan tumbuhan. Jadi air yang pertama itu ada air biasa. Berat sebelum dan sesudah itu sama ya. Volume airnya juga sama. Air larutan garam yang kedua beratnya jadi menurun berarti ya. Nah, kenapa? Kenapa tadi bisa menurun? Karena air yang berkonsentrasi tersebut keluar dari Keluar dari kentang. Ya. Terus ini ada studi kasus mengenai mengapa Linda bisa terbunuh sadis dengan ditaburi oleh garam. Kan hampir sama kan tadi kalau misalnya yang tumbuhan yang kentang tadi saat kentang dimasukkan ke dalam larutan garam maka si kentangnya akan menyusut. Karena apa? Karena air yang ada di dalam kentang itu keluar, ya kan? Karena konsentrasi garam itu lebih tinggi daripada konsentrasi air yang ada di dalam kentang. Nah, hubungannya dengan tadi lintah yang ditaburi oleh garam.
garam. Sama kan? Nah, tapi di sini ya, pada peristiwa osmosis itu ada 4 macam keadaan sel. Ada plasmolisis, ada turgid, ada frenasi dan lisis. Kalau plasmolisis itu adalah untuk sel yang memiliki dinding sel. Masih ingat sel yang memiliki dinding sel adalah sel tumbuhan. Nah, seperti kentang tadi. Nah, si kentang mengerut itu disebutnya plasmolisis. Jadi si kentangnya mengerut, ya, si dinding selnya menjauh. Terus selanjutnya kalau pada sel hewan tadi yang contohnya ada lintah itu adalah frenasi, disebutnya frenasi. Sama, jadi si lintahnya jadi mengerut juga. Jadi kalau pada sel hewan tadi disebutnya frenasi, kalau pada sel tumbuhan disebutnya plasmolisis. Oke, kita lanjut untuk presenter selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang osmosis dan distribusi. Yang pertama itu alat dan bahan. Pertama itu aqua gelas 4, terus gelas plastik 4, yang ketiga wortel, keempat kentang, kelima air, keenam sirup, ketujuh pewarna makanan, yang ke-8 garam, ke-9 garis, ke-10 pisau, ke-11 sendok makan 1, yang ke-12 itu timbangan. Cara kerja difusi yang pertama itu siapkan 1 aqua gelas, lalu masukkan air ke dalam aqua gelas tersebut. Siapkan stopwatch, lalu masukkan 1 sendok sirup ke dalam aqua gelas yang sudah diisi air bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Aduk-aduk sampai sirup terlarut dengan air dan hentikan stopwatch saat sirup sudah terlarut. Lalu yang kedua, osmosis. Cara kerja osmosis, siapkan 3 aqua gelas, lalu masukkan air ke dalam gelas dengan volume yang sama, lalu masukkan 1 sendok garam ke salah satu aqua gelas dan masukkan beberapa tetes pewarna makanan ke aqua gelas yang lain. Siapkan kentang yang sudah dikupas, lalu potong menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama dan berat yang sama. Lalu masukkan 3 potongan kentang tersebut ke dalam masing-masing aqua gelas, lalu tunggu selama 15 menit. Dan hasil pengamatannya, yang difusi itu setelah sirup diteteskan ke dalam air, proses yang terjadi adalah sirup yang memiliki konsentrasi tinggi melarut dengan air yang mempunyai konsentrasi rendah. Terus yang kedua osmosis, air biasa, kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa, perlakuannya adalah keras, terus berat sebelumnya 4 gram, terus berat sudah dimasukkannya yang dimasuk menjadi 3 gram, terus volume airnya yang sebelumnya 9 mili, sesudahnya masih 90 mili. Terus yang kedua, larutan air garam, perlakuannya adalah menjadi lembek, berat sebelumnya 4 gram dan sesudahnya menyusut menjadi 2 gram. Volume air sebelumnya 90 mili dan sesudahnya masih dengan 90 mili.
Yang ketiga, larutan pewarna. Teksturnya menjadi keras. Berat sebelumnya 4 gram, menyusut menjadi 3 gram. Volume air sebelumnya 90 ml. Dan volume air sudahnya masih 90 ml. Pertanyaan yang pertama, kenapa lintah bisa mati karena ditaburi garam? Jawabannya, garam tersebut akan larut di lendir yang digunakan untuk. Yang kedua, mengapa lintah diberi garam dia langsung bisa mengkerut? Karena lintah banyak mengandung cairan yang konsentrasinya rendah. Apakah garam? Yang ketiga, apakah garam menurunkan tekanan osmosis pada lintah? Jawabannya, tekanan osmosis di dalam tubuh lintah lebih rendah daripada garam. Yang keempat, tergolong sifat poligalif. Yang keempat, tergolong sifat poligatif. Apakah membasmi lintah dengan garam? Jawabannya, penerapan sifat poligatif, tekanan osmosis. Yang kelima, kenapa garam bisa membasmi lintah? Jawabannya, karena osmosis. Terus yang terakhir, bandingkan proses transport zat dengan struktur membran plasma sel hewan, misalnya lintah, dengan membran pada tumbuhan. Jawabannya, proses transport zat yang terjadi pada sel hewan dan tumbuhan memiliki respon yang berbeda terhadap konsentrasi larutan yang diberikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Tadi mengenai percobaan kentang yang dilarutkan di zat pewarna, itu apa kentangnya berubah warnanya nggak? Oh, warnanya berubah menjadi hijau karena kami menggunakan larutan yang berwarna hijau. Kalau berubah itu apa bisa disebut sebuah osmosis? Bisa, karena si kentangnya itu kan jadi warna hijau karena si kentangnya itu menyerap larutan air yang sudah dicampur dengan warna makanan yang warna hijau. Jadi konsentrasi yang tinggi itu si warna makanannya itu ya kan? Kayak menyerap itu warnanya aja, tapi nggak mengeluarkan Ya, sama mengeluarkan cairannya kan. Si yang kentangnya itu kan jadi menyusut ke 3 gram yang awalnya 4 gram. bukannya tadi mau ngeras ya? Teksturnya ya keras. Oke, ulang. Tadi pertanyaanku apa? Yang lain mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kelompok yang lain mungkin ada yang memberikan tanggapan terkait kata Wafa tadi adalah dari kelompok 1 ya. Katanya apakah si kentangnya itu kan tadi direndam di larutan pewarna, apakah hanya menyerap pewarnanya saja atau cairannya keluar? Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari
konsentrasinya saja. Hanya menyerap Warnanya saja. warnanya saja. Berarti tidak ada hubungannya dengan peristiwa osmosis. Jadi itu gak bisa dikatakan mulai kecocokan osmosis. Kalau misalnya nggak ada pengeluaran darah. Ya kan bertukar gitu Bu. Jadi si cairan di dalam kentang bertukar dengan cairan yang di untuk larutan hijau itu bertukar. Jadi yang larutan hijau masuk ke kentang, yang di kentang keluar. Iya. Iya. Itu katanya. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, saya tambahkan ya. Jadi tadi itu kan ada perlakuannya, yang pertama di air biasa, yang kedua di air garam, yang ketiga di air yang berwarna. Tadi perlakuan yang pertama di air biasa, perubahan pada kentangnya ada nggak? Nggak ada perubahan apapun. Dengan berat yang sama, tekstur yang sama, volume air yang sama. Kenapa? Konsentrasi zatnya seimbang, sama. Itu yang air biasa. Hasil percobaan seperti itu. Yang kedua, yang menggunakan larutan garam. Kentang yang direndam pada larutan garam yang mengakibatkan kentangnya menjadi lembek. Kenapa? Karena air yang ada pada pada kentang keluar melalui tadi membran semi permeable. Ya, keluar karena larutan garam itu konsentrasinya lebih tinggi sehingga tadi si kentangnya menjadi lembek, mengerut. Itu yang tadi disebut dengan peristiwa plasmolisis. Kalau bedanya tadi, kalau yang pada lintama itu disebutnya peristiwa krenasi kalau pada sel hewan. Nah, untuk perlakuan yang ketiga tadi yang direndam di air pewarna, kentangnya jadi berubah warna nggak? Berubah warna. Kenapa? Karena konsentrasi zat warnanya tinggi sehingga bisa masuk. Ya, masuk kan? Itu peristiwa apa? Kalau dari tinggi ke rendah. Peristiwa difusi. Kentangnya perubahan apa yang terjadi pada kentang yang direndam dengan pewarna? Jadi lembek, selain berubah warna apa lagi? Jadi lembek atau jadi keras. Nah, karena tadi konsentrasi airnya sama, itu peristiwa difusi, perpindahan tadi pewarna yang konsentrasinya tinggi ke kentang yang konsentrasinya rendah. Itu peristiwa difusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Udah selesai, ada pertanyaan lagi? Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Jadi untuk presentasinya perwakilan saja ya. Ini perwakilan saja cukup. Nah, sekarang kita akan terima kasih atas semua kerjanya ya untuk setiap kelompok. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang transpor pasif ya. Transpor pasif itu tadi adalah perpindahan zat yang tanpa memerlukan energi. Di mana dibagi menjadi dua, terdiri dari transpor difusi dan transisi adalah perpindahan zat dari konsentrasi ke konsentrasi. Konsentrasinya sama. Contohnya
frenasi, ada turgid, sama lisis. Jadi plasmolisis itu tadi contohnya kentang yang menjadi lembek, itu peristiwa plasmolisis. Kalau frenasi itu tadi contohnya adalah tadi yang lintah yang jadi mati karena ditaburi oleh turgid itu di mana sel tumbuhannya jadi misalnya dia apa? Jadi si cairannya jadi si tumbuhannya membesar. Itu turgid. Terus lagi tadi satu lagi adalah lisis, pecah. Jadi ini untuk sel hewan. Jadi sel hewan itu misalnya airnya konsentrasinya masuk ke dalam tubuh sel hewan, maka si sel hewannya akan membesar dan menjadikan selnya lisis atau pecah. Terima kasih untuk hari ini ya. Nah, untuk hari ini sebelum itu kita akan merefleksi kegiatan belajar hari ini yang sudah kita lakukan. Tuliskan pengalaman belajar hari ini. Bagaimana yang kalian rasakan? Silakan tulis di sini saran atau kritik atau komentar atau apapun itu. Nah, ya, tuliskan. Tak perlu dikasih nama. Tidak perlu diberi nama. Tidak perlu diberi nama, tuliskan. Di sini bisa saran, bisa komentar atau apapun. Dari sebelum cukup menulis itu 2 menit udah. Oh udah, yang udah boleh dikumpulkan. Boleh kamu ambilin sudah. Ya. Yang sudah dikumpulkan. Ya, yang sudah dikumpulkan. Saya pakai sudah dikumpulkan. Sudah semua sudah. Nah, untuk mengetahui perkembangan tadi sejauh mana yang kalian pahami dari pembelajaran yang sudah tadi lakukan, silakan dibuka lagi handphonenya. Saya sudah kirimkan link post test. Ya, jadi untuk mengukur sejauh mana ya pengetahuan kalian dalam pembelajaran hari ini, silakan diisi link prosesnya yang tadi sudah dibagikan. Oke, waktunya 2 menit saja, tidak perlu lama-lama.
silakan dikirim. Udah, Bu. Udah, Bu. Dah. Sudah dikirim? Udah, Bu. Udah. Sudah. Kalau sudah, ya, udah perhatikan. Kalau sudah, silakan dikirim. Sudah dikirim? Bagaimana hasilnya? Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap, berdoa, mulai. Selesai, beri salam.